tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi JB Pegangsaan di Timur 17 Jakarta. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Ya benar, kalau tidak kita tidak akan kondisi mereka selamanya. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 056, Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang ini, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu. Sekarang potong leherku, malam ini juga. Kamu perlu menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menompang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali untuk berkuasa di negeri ini. Soal kemerdekaan sebaiknya kita rundingkan di sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding, tadi kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta menyingkir keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang?
Baik, subuh ini rencana kita akan laksanakan. Pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Kalian tidak perlu tahu bahwa Anda tidak pihak ke kami. Peristiwa hilangnya Soekarno-Hatta yang tidak ada di tempat saat pertemuan PPKI disampaikan Sudiro kepada Mr. Soebardjo. Soekarno dan Hatta tidak ada di kota, sepertinya mereka telah diculik. Apa? Benarkah? Itu di mana mereka sekarang? Maaf, saya tidak tahu. Sepertinya yang telah melakukan semua ini adalah pemuda bawah tanah. Apa? Pemuda bawah tanah? Di sana ia pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada sekarang. Sementara itu di Rengas Dengklok, Jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu hasil sidang PPKI. Kalau tidak bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu dibentuk Jepang belum. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu jadi tebu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, mengerti? Sodonko Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Pada siang hari, Mr. Soebardjo bertemu dengan Wikana di kantornya. Tolong beritahu saya di mana Soekarno dan Hatta sekarang. Saya tidak tahu di mana mereka. Tidak mungkin Anda tahu. Ada apa ini? Tolong beritahu saya di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengasingkan mereka ke luar kota agar mereka terhindar dari Jepang. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka karena kembali ke Jakarta dan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Baiklah, Yusuf Kunto yang akan mengantar Anda ke tempat Soekarno-Hatta berada sekarang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Selamat malam, saudara tamu kita untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Jakarta. Saya akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan esok hari. Baiklah, kami akan melepas Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, rombongan sampai di Jakarta. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Selamat malam. Maaf, saya mengganggu Anda malam-malam. Begini, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya ikut gembira mendengar kabar ini. Masuklah, keamanan akan saya jamin. Dan terima kasih. Kemudian pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat tadi pagi yang sempat tidak terlaksanakan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang, tadi kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari, tadi tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai. Tahan Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia.
melalui perantaran Jenderal Tarawuhi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24.00 nanti akan melalui rapat di rumah Laksamana Medak. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu, tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah, sekutu, dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah menyaksikan Soekarno-Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun ketiga tokoh itu menuju Serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 04.00 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Kalian setuju terhadap konsep rumusan ini? Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17.08.05 menjadi di Jakarta hari 17 Welan 8 tahun 05. Usulan ini yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Maaf, apakah Sayuti bisa mengerti naskah ini dengan perubahan lainnya? Saya bisa, Bu. Tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi, kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Akhir dini harinya, tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang, melainkan mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Pagi harinya, di rumah IR Soekarno telah didapati oleh sejumlah massa, semua persiapan telah disiapkan pagi itu. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang sejenak. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, alhamdulillah. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saya yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakan. Baik, Pak. Kemudian Fatmawati mencari kain. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Begitu pula dengan tiang bambu yang sudah dicari oleh Suhud. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir
di sini untuk menyaksikan peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu. Ada naiknya, ada turunnya dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil kuat nasibnya dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan dari seluruh Indonesia permusyawaratan itu seianya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.